أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat, ridhanya, rahmatnya, cintanya, keampunannya. Semoga Allah senantiasa anugerahkan taufik dan hidayah istiqamah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hikam yang kedua. Hikam juz yang kedua halaman 13. Hikam yang ke-179. Rubbama wajadta minal mazidi fil baqati ma la tajiduhu bis sawmi was salati. Berkata Imam Ibnu Attal As-Sakandari, terkadang engkau mendapatlah atau engkau merasakanlah daripada tambahan-tambahan pengenalan kepada Allah bil faqati, di waktu datangnya bala musibah, ma la tajiduhu fi shaumi wassalah, yang engkau tidak mendapatlah, yang engkau tidak merasakanlah akan dia di dalam sumbah, di dalam puasa dan sholat. Kemudian disyarahkan oleh Syekh Islam Abdullah Asy-Syaraqawi, rubbama wajadta ayyuhal muridu, terkadang engkau mendapatlah, engkau merasalah, ayyuhal murid, wahai murid, wahai orang yang menghendaki dekat kepada Allah, minal mazidi, daripada tambahan, ay ziyadati fi halika, maksudnya bertambah fi halika, pada hal engkau, pada hal hati engkau, min taharati sirri, daripada bersihnya hati, wa husuli anwari, dan hasilnya nur-nur, ilmu-ilmu, wal ma'arif, dan hasilnya pengenalan-pengenalan kepada Allah, bil faqati, di waktu datangnya kesusahan, datangnya bala musibah, kesempitan, ay fi hali wurudiha alaika, di waktu datangnya itu atas engkau, ma la tajidu bis shaumi was salati, apa yang tidak engkau dapatilah, apa yang tidak engkau rasakanlah yang demikian itu di waktu engkau mengerja puasa dan salat. Li'annahu qad yakunu qiyamuka bihima, karena sesungguhnya terkadang adalah melaksanakan engkau puasa dan salat
li syahawati nafsika, di sana ada syahwat nafsu engkau, wa huzuziha, dan bahagian nafsu. Wa man kana hadza sabiluhu, siapa orang yang adalah ini jalannya, fala yu'manu fihi, maka tidaklah aman padanya, duhulul afati, masuknya penyakit-penyakit hati, ma la yufiduka, yang tidak memberi faedah kepada engkau, tidak memberi manfaat kepada engkau, tazkiyatan, untuk membersihkan diri, membersihkan nafsu hati, wala tahliyatan, dan tidak juga untuk menghiasi hati diri. Dikhilafi, beda, kada sama, urudul faqati, di waktu datangnya kesusahan, bala musibah, kesempitan, fa innaha, karena bahwasanya itu kesusahan itu adalah mubayyinatun lil hawa wa syahwat, itu adalah sangat bertentangan bagi hawa nafsu dan syahwat, ala kulli halin, atas segala keadaan. Semoga Allah anugerahkan kepada kita selalu bertambahnya iman, yakin, dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah Imam Ibnu Athaillah Sakandari adalah kepada kita di waktu kita didatangkan oleh Allah bala musibah, kesempitan dan kesusahan. Ya kah, ini tambahan yang hikam sebelumnya. Yaitu hendaklah kita dengan datang bala musibah itu sekurang-kurangnya redha dan sabar, sekurang-kurangnya. Pandanglah ini bala musibah kehendak Allah, ketentuan Allah. Maka kita redha, jangan menentangnya, menerima dan sabar. Sabar. Hati sabar itu menahan diri dari marah. Kalau bisa lebih lagi, yaitu syukur. Atau syukur itu dengan datang banyak bala musibah, kesempitan dan kesusahan, kitanya gembira, pengerasaan hati, gembira, bersyukur. Kenapa? Dikarenakan banyaklah rahasia-rahasia di dalam bala musibah itu. Di dalam bala musibah itu menjadi penghapus dosa. Di dalam bala musibah itu peninggi derajat. Di dalam bala musibah itu kita mendapat pahala sabar. Dan di dalam bala musibah itu ya kan, itu tanda cinta Allah kepada hamba. Di dalam bala musibah itu supaya kita jangan terlalu cinta lawan dunia ini. Inilah dunia. Ya kan, kada kau dihimati dunia, kada kau disungguhi.
dunya darul balwa, dunia ini negerinya bala. Jadi ibarat kata biar aja di dunia susah, kada nyaman, yang penting di akhirat kena nyamannya, di akhirat kena bahagianya, di dunia kurang lebih aja. Nah kemudian kata beliau lagi, terkadang di dalam bala musibah itu kita akan merasakan, kita akan mendapat tambahan-tambahan pengenalan kepada Allah yang kita tidak mendapatnya, kita kadang merasakannya di waktu kita mengerja sholat atau mengerja puasa. Mengapa? Karena terkadang di waktu kita sholat, terkadang di waktu kita puasa itu ada nafsunya, ada nafsu yang merasuki di dalam kita sholat itu, di dalam kita puasa itu, ya kan? Di dalam kita sholat, di dalam kita puasa itu bisa masuk ujub, masuk riya, sum'ah, sombong. Itu nafsu itu bahagian nafsu itu. Tetapi di waktu kita di dalam bala musibah itu bersih, kehendak Allah, ketentuan Allah, kadada kehendak nafsu, ya kan? Setiap orang ditanya, maulah dapat musibah, maulah kesempitan, maulah garing, maulah susah. Pasti setiap orang menjawab kada mau, ya kan? Kada hendak. Lalu bala musibah itu ada pada dirinya, berarti itu bukan kehendaknya, berarti kehendak Allah, ya kan? Maka bersih di dalam bala musibah itu, bersihlah kehendak Allah. Ada kehendak kita, ada kehendak nafsu kita. Nah, lalu di situ kita tunduk dengan kehendak Allah, ketentuan Allah, redha. Itu benar-benar itu nilainya. Apa redha, menerima dengan kehendak Allah, ketentuan Allah. Ya, itu adalah rukun iman yang keenam. Ya. Rukun iman yang keenam, bahwa engkau beriman bahwa apa yang terjadi pada diri kita dan alam semesta ini adalah kehendak Allah, ketentuan Allah. Jahatnya, baiknya, manis, pahitnya, semua kehendak Allah, ketentuan Allah. Nah, wajib kita menerimanya, redha, ya kan? Sabda Nabi, man la napa man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhta. Siapa yang dia redha dengan kehendak ketentuan Allah, maka baginya itulah cara dia mendapat ridha Allah. Siapa yang dia marah, dia i'tirad, kada menerima dengan kehendak ketentuan Allah, maka itu nyatalah dia orang yang dimarahi Allah. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah. Kita sembahyang, terkadang kita di dalam sembahyang itu kadang merasa nang kehambaan, bujur-bujur hamba itu kadang merasa. Jadi terkadang Allahu Akbar, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala, sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ya kan?
Padahal di dalam sembahyang itu adalah hamba. Mengapa Allah yang memerintah kita sholat, lalu kita sholat, berarti kita hamba, mau melaksanakan perintah, ya kan? Di dalam sholat itu kehambaan. Tapi terkadang di dalam sholat itu kada ingat bahwa kita ini hamba. Kada ingat. Zahirnya sembahyang aja, Allahu Akbar, ya kan? Zahirnya tuh lidahnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hatinya kada membesarkan Allah. Hatinya kemana berjalan, ya kan? Waktu sembahyang kada ingat dengan Allah. Allah Maha Besar, Mahaya. Kemana sembahyang? Apa yang digawi masukkan dalam sembahyang? Kalau orang nang bujang-bujang itu nang mauk-mauk kalau bebinian, waktu sembahyang itu enggak nang bebinian, ya kan? Mana hamba? Apa sembahyang? Di waktu kita sholat, di waktu kita menyembah, siapa yang kita sembah? Siapa yang kita ingatkan waktu kita menyembah, itulah yang kita sembah. Kita sholat itu menyembah Allah. Waktu sholat itu siapa yang kita ingatkan? Itu yang kita sembah tak? Waktu sholat, ya kan? Mengganang gawian, berarti menyembah gawian tak? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Arti Maha Besar itu yang ada hanya zat Allah dengan segala kesempurnaannya. Diri kita alam semesta ini dahulu kadada diadakan Allah, dijadikan Allah dan diatur Allah. Itu arti Maha Besar. Jangan kena Allahu Akbar, Allah Maha Besar diarti Allah ukurannya besar. Ada ya kan? Yang diartikan Tuhan ukuran besar. Ada tak nambah pendapatnya gitu, Tuhan gana besar ukuran. Ukurannya itu makhluk itu yang berukur itu. Ya kan 1 senti, 2 senti, 1 meter, 2 meter, 2 kilo. Jangan dianggapkan Allah Maha Besar. Ya kan ukuran kada. Guru sekumpul ulama besar, ya kan? Apakah karena awak sidin gana jadi dipadahkan ulama besar? Kada pala. Karena beliau seorang yang banyak ilmunya, banyak amalnya, ibadahnya, kemudian beliau banyak nang cinta, ya kan? Banyak orang-orang nang cinta lawan sidin, nang hadir di majelis sidin orang ribuan. Nah, lalu disebut ulama besar ngarannya. Bukan dipadahkan guru sekumpul ulama besar karena awak sidin gana ukuran sidin kada. Itu ada tak mujassimah ngarannya, memadahkan Allah berbentuk, ya kah? Allah lebih gana ukurannya daripada alam semesta. Itu ukuran itu makhluk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan maksud Allah Maha Besar yang lain kecil. Kalau kecil itu masih ada lagi, walaupun kecil. Allah Maha Besar itu yang ada hanya zat Allah dengan segala kesempurnaannya. Yang lain kada ada. Itu maksud Allah Maha Besar. Yang lain ini adalah ciptaannya dan di dalam pengaturannya, kekuasaan dan kehendaknya. Itu Allah Maha Besar. Nah, padahal di dalam sholat itu kita hamba tak, tapi terkadang kita kadang merasa hamba.
Di waktu kita didatangkan Allah bala musibah, kesulitan, kesempitan, terkadang disitulah pengerasaan kita, ya Allah, tolong ya Allah, kadang-kadang bisa menolong kecuali hanya Pian, ya Allah, tolong ya Allah. Nah terkadang itu tak ang perasaan yang kita rasa kada badaya, ada kau apa-apa, kecuali hanya Allah yang menolong. Itu luar biasa tuh, pengrasaan itu nagana bala pahalanya tuh. Pengrasaan ya Allah, ya kan? Ana inda mungkasirati qulubihim, kata Allah, aku di sisi orang yang hatinya pecah, ya kan? Orang yang rasa pecah hati, rasa ada apa-apa lagi kecuali hanya Allah yang menolong. Nah di situ Allah luar biasa. Waktu itu hamba dengan Allah sangat dekat. Ya kan? Jadi kita dengan bala musibah ini kada meminta kada boleh jo, ya Allah datangkanlah bala musibah, datangkanlah penyakit. Kada boleh kita meminta bala musibah, tetap ya kita meminta, ya Allah beri rezeki yang luas, mudah, halal, beri umur panjang, sehat, ya. Doa kita itu kepada Allah, sukseskan, bahagiakan. Ya. Kalau ya semantang mengaji hikam dong sudah tahu ilmu rumusnya. Bala musibah itu banyak ya kan nikmat Allah di dalamnya, rahasia-rahasianya. Lalu minta bala, kan usah diminta, datang dia karena sendiriannya. Cuma bila datang, nah kita ya kan siap, ya kan dengan ridha, sabar dan syukur. Dan nikmati aja kena, nah di situ ada kena tak rasa kita rasa hati yang kada berdaya. Orang tuh garing, ya kan? Garing ditimpakan oleh satu penyakit, ya kan? Kada sembuh-sembuh, lawas bawa obat ke dokter ini, ke rumah sakit ini, macam-macam sudah. Ya. Banyu tawar menawar macam-macam sudah diminum, kada mau sembuh. Nah ya kan, waktu itu pengerasaan luar biasa tak? Ya Allah, kada ada lagi nang ulun harap, kada ada lagi ulun nang ulun pinta kecuali Pian. Pengerasaan itu nah tuh luar biasa itu tak? Luar biasa pahalanya, jangan bernilai pahala tak? Ya. Cuma bagi orang yang murid, ya kalau orang yang menghendaki Allah, itu nang perasaan itu larang banget tak? Pengrasaan nang rasa pada badaya tak? Ya, itu luar biasa tak? Naik kapal laut, ternyata kapalnya bocor, miris, karam, tapi masih di tiga pantainya karamnya. Itu kada biasa, hatinya biasa aja, itu kada apa-apa itu. Ya kan, naik kapal sudah di tengah laut, ya kan bocor, karam, dia apa perasaan tak? Pengerasaan orang yang di tengah laut nenek, yang karam. Ya Allah, kada ada lagi yang menolong kecuali Nabian. Ya kan, lain mulai pengerasaan tak? Pengerasaan ketergantungan tak kepada Allah beda tak? Macam kalau bagi aja tak? Ya Syekh Saman, ya Syekh Saman, ya kan? Tawasul Syekh Saman, arti Syekh Saman itu tawasul. Ya Syekh Saman, ya Syekh Saman. Artinya bertawasul, wahai Syekh Saman, doakan ulun, ya kan? Urusakan ulun kepada Allah supaya ulun selamat. Tawasul tak? Bisa aja mereka para wali-wali mendoakan
kepada Allah. Orang yang menyebut nama sidin, bertawassul sidin, masih hidup wali itu atau sudah meninggal sama aja tak? Bisa sidin mendoakan masih ya kepada orang yang bertawassul sidin, kada menuhankan sesaman kada. Tetap Allah yang menolong, cuma berkat ya kan, karena Allah sayang lawan sesaman bisa ditolong Allah. Orang ya kan, orang ini sayang Allah sayang lawan sesaman, lalu orang ini cinta lawan sesaman bertawassul ya kan, berkat kecintaan Allah kepada sesaman, lalu doa sesaman itu dikabulkan Allah, lalu kita diselamatkan Allah. Itu maksud tawassul. Wahabi kada mau bertawassul gitu tadi padahal syirik kita menuhankan wali jurnya. Kada ada menuhankan wali, Tuhan itu satu aja Allah. Yang lain kada ada, yang tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang menolak manfaat, tidak ada yang mendatangkan mudarat, tidak ada yang menolak mudarat kecuali hanya Allah sendirian di alam semesta itu. Itu kayak keyakinan kita orang beriman. Itu aja sebenarnya. Kita memang bertawassul kepada wali-wali, itu bertawassul aja ya, bertawassul bukan menyembah, bukan syirik, malahan bertawassul itu disuruh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Dalam Al-Quran kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada aku dan carilah jalan tawassul dengan aku ya kan. Memang perintah Allah tak macam-macam tawassul itu bentuknya, macam ya kan, tawassul itu banyak bentuknya. Ya Syekh Saman, ya Syekh Saman ya kan, artinya wahai Syekh Saman, tolongi doakan kepada Allah supaya ulun selamat atau supaya kabul hajat maksudnya. Atau bisa saja tawassul itu, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Saman di sisi pian, selamatkan ulun, kabulkan hajat ulun, tawassul dia ngarannya. Kita datang ziarah ke makam wali, itu bertawassul dia ngarannya. Berdoa, lalu kita berdoa di samping orang yang dicintai Allah. Ya kan? Bertawassul yang adanya itu. Kita baca manaqib wali-wali itu bertawassul ya kan? Menceritakan orang-orang yang dicintai Allah supaya kabul hajat kita. Mudah-mudahan Allah menolong, mudah-mudahan Allah beri taufik, hidayah kepada kita sekeluarga, berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW.